dan apa karakter dari latar belakang kehidupan masing-masing itu juga kan ciri khasnya ciri khas menulis. iya ciri khas dalam menulis itu beda ya seperti itu. Jadi itu jangan pernah membandingkan tulisan kita dengan orang lain. Jangan pernah mengatakan oh, tulisan saya kok jelek, yang lainnya bagus, kok ketika saya membaca buku ini mengalir gitu, tapi kalau tulisan saya kok aduh amat-amat gitu. Gitu kan? Nah itu berarti kita apa ya, ketika kita senantiasa membandingkan tulisan kita, berarti secara otomatis kita akan mengungkung kreativitas kita dalam menulis. Kita terkunci sendiri. Terkunci. Kita akan selalu dihantui tulisan saya. Nah makanya kita nulis saja. Nah, makanya kata Asma Nadia mengatakan 3 kunci keberhasilan dalam menulis adalah menulis. Gitu. Nah, makanya latihan terus. Nah, dari proses latihan itu kita akan mengetahui kurangnya di sini. Akan bertambah lagi ilmu lagi kan, kalau ketika sudah ada koreksi, tambah lagi ilmu lagi. Benar. Jadi seperti itu. Sama dengan awal Basna masuk pegiat literasi kampung lisan pasti harus beradaptasi dulu. Harus latihan kayak karakter kayak ini karakter si Andi kayak gini, kayak Lisan tuh itu proses latihan yang dilalui oleh Basna. Dan semakin Basna berinteraksi, Basna kan ketika saya sama kayak ini kayak gini, ketika saya sama Lisa kayak gini, ketika saya sama si Andi kayak gini. Nah itulah sebuah proses menulis itu adalah proses panjang dan harus senantiasa kita untuk terus latihan dan bersabar. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kasusnya Basna juga mungkin bisa ditambahkan, biasanya nih nulis itu biasa kalau ada deadline baru dia terkejar. Nah itu harus bagaimana nih gitu. Kalau nggak ada deadline rasanya kok kayaknya masih lama gitu. Kayaknya entar dulu. Tapi kalau ada deadline kejar jadi. Padahal kalau ada deadline bisa jadi. Kalau nggak ada deadline memang jadi. Kan tuh ada project sebenarnya Mbak Ramli, project lisan dari 2018. Aku sedih lagi. Calon aku tangkap, padahal aku udah calon teman-teman dari 2018 untuk bikin buku sederhana sekali tentang kumpulan puisi alam sekitar, antologi. 2 tahun berlalu belum jadi. Karena itu tadi aku nggak memberikan deadline juga sama mereka. Proses bikin puisi bang, proses aja. Tapi itu tadi karena nggak ada deadline-nya, akhirnya terbengkalai lalu tenggelam. Nah, itu gimana? Benar. Salah satu teknik daripada SBSN itu adalah teknik deadline atau target. Jadi tapi menciptakan target untuk diri sendiri ini gimana? Ya. Nah, kadang-kadang kita mengingkari deadline diri sendiri yang kita ciptakan. Tapi kok deadline-nya orang yang bikin mau ikut lomba, mungkin apa? Laju. Buat podcast sehari aja. Nah, kertas ada lagi. Habis kertasnya. Nah itu baliknya tuh di sini. Nah. Tidak seperti. Habis kami sebentar kemarin habis pas kegiatan kemarin. Oke. Kreatif. Kok adakah? Oke. Teknik SBSN berarti 1 bulan 1 naskah. Mungkinkah? Mungkin, sangat mungkin. Oke. Cara saya mendeadline kayak gini. Sebulan itu kan ada 30 hari. Sebulan ada 30 hari. Berarti waktu dalam penulisan itu 30 hari. Maka hal yang pertama harus saya lakukan, berapa target halamannya. Satu halaman berapa target? Halaman satu buku, total halaman itu. Nah, total halaman buku itu berapa? Anggap misalnya 120 gitu kan. 120 dibagi 30 hari, berarti sehari saya dapat berapa? 30 hari. Berapa? 4 lembar. 4. Nah, 4 lembar. Nah, dalam 4 lembar itu sehari harus dapat 4 lembar, kira-kira berapa jam? Kira-kira berapa jam? Nah, dalam sehari itu kira-kira berapa jam saya bisa mendapatkan 4 lembar itu dalam sehari? Anggaplah misalnya 2 jam gitu. Nah, dari 2 jam itu saya mau nulisnya di pagi hari kah, siang kah, malam kah, dan sebagainya. Nah, itu. Kalau misalnya sudah seperti itu, maka kita sudah mendeadline-kan setiap hari saya harus mendapatkan 4 lembar titik, nggak boleh di bawahnya.
kalau misalnya hari ini saya tidak mendapatkan 4 lembar, maka akan di-cover di hari berikutnya. Harus Besok. 8 lembar dong. Nah, gitu ya. besok berarti harus 8 lembar. 8 Nah. besoknya. Besoknya oleh kan itu. Makanya itu teknik yang saya deadline-kan dalam SBSN. Jadi harus menghukum diri sendiri ya, nih gitu. nah, terus ada mekanismenya itu kan? Ada. Terus ketika misalnya berhasil harus ada apresiasi. Nah, itu cara untuk memberi mengapresiasi diri kita. Nah, karena kan kita terkadang terlalu mudah mengapresiasi orang lain, tetapi kita tidak pernah mengapresiasi diri kita dengan mudah. Gitu. Anggap misalnya kalau kita selesai Lisa kemarin selesai tulisannya apresiasi terhadap dirimu apa? Makan mie ayam. Itu. Jadi nanti misalnya kalau dalam sebulan itu menghasilkan bukunya rampung pas apresiasi dirinya. Apa misalnya beli buku kah atau beli baju apa dan sebagainya. Saya seperti itu ya. Jadi saya selalu mengapresiasi diri. Rekreasi lah besok. Nah. Ya, kadang saya mengapresiasi diri saya misalnya kalau selesai karena kerja keras saya mungkin ke refleksi gitu kan, atau beli kesukaan yang saya idam-idamkan, misalnya beli baju itu dan sebagainya. Nah, satu hal juga yang perlu kita lakukan, bangun kebiasaan karakter di dalam seorang penulis itu adalah target pembelian buku dalam sebulan. Jadi teman-teman semua, saya itu dalam setahun budget yang saya harus keluarkan itu 5 juta. Beli buku. Beda ya, beli mie ayam semua. Beda. Takutnya mie ayam. Ayam. 5 buku karena kenapa? Karena saya punya target setiap tahun itu saya harus membaca 50 judul buku. Nah, sekarang kan tahun 2020. Sekarang buku yang saya baca itu sudah 47. Jadi saya tinggal 3 yang harus saya habiskan. Nah, saya ada komitmen dalam diri saya tidak mau pinjam buku. Nah, apapun itu saya tidak mau pinjam buku. Jadi saya harus beli buku dalam sebulan itu 3 sampai 5 buku, dan itu uang pribadi saya. Kalau misal saya yang pinjam bukunya Bang Keramat, Boleh kan, wes. jadi dalam 1 tahun 50 buku saya pinjam. Boleh pinjam. Ada kok perpustakaanku, Bang. Ada perpustakaan di kosku. Nah, itu bukunya orang semua. Koleksi, tapi tidak kembali kan? Jadi kayak gitu. Jadi memang jadi seorang penulis memang mau tidak mau kita harus akrab dengan buku, karena itu di situ adalah ruhnya dari seorang penulis. Nah, harus akrab dengan buku, dan setiap penulis wajib memiliki perpustakaan pribadi. Nah, gitu. Kayak mana kalau isinya buku pinjaman, Bang? Beda lagi ceritanya. Awalnya ya enggak apa-apa lah, mudah-mudahan jadi motivasi ya. Mudah-mudahan minta, ya Allah ini buku orang, mudah-mudahan tahun depan ini buku saya sudah. Iya, dan kembali Bang. Bukan yang kembali. Ada target perpustakaan nih Bang Ramli. Jadi kayak gitu teman-teman semua. Jadi kalau awalnya mungkin bisa 1 bulan 1 buku, gitu kan saya juga awalnya kayak gitu, 1 bulan 1 buku. Semampunya lah yang penting. Ya semampunya, pokoknya beli, gitu. dalam sebulan itu minimal kita punya beli buku gitu, nah, atau minimal kita ada baca buku gitu. Kalau misalnya kita masih pemula, kenapa 1 atau 2? Bukunya ini, bukunya yang dong berbobot, atau ini penulis terkenal atau apa gitu, seperti itu juga nggak? Pokoknya harus baca bukunya, baca buku Pilih-pilih. sih. Nah, pilih nggak baca Kalau buku? saya multi genre, karena kan saya tidak mau membatasi bahan bacaan saya cuma 1 genre gitu, 1 jenis. Nah, saya nggak mau, karena seorang penulis itu kalau membatasi 1 jenis buku, maka ketika orang lain, penulis-penulis yang lain berdiskusi tentang buku yang lain, kita akan cuma mendengarkan gitu. Nah, dan saya tidak mau, saya mau menjadi, harapan saya menjadi seorang penulis yang berwawasan. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara tentang sosial, saya bisa memberikan sumbangsih saya, saran saya dan sebagainya. Ketika misalnya budaya, agama dan begitu. Jadi jangan membatasi diri kita dengan 1 bacaan saja. Tetapi mari kita semua jenis bacaan gitu. Supaya kita wawasan kita beragam gitu. Nah,
seperti itu teman-teman. Jadi mulai diniatkan ya tahun 2021 kita sudah punya target pengeluaran itu harus beli buku. Masa pakai data kita bisa beli buku gitu kan? Kemendikbud bang. Tiap bulan lagi. 60.000 Tiap bulan lagi gitu kan? Nah, sama dengan teman-teman yang merokok kan, masa tiap bulan bisa beli rokok gitu kan, tapi beli buku enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya juga kaget bisa ya, budget per tahun itu ternyata 5 tiba-tiba ya, gitu kan? nah ini yang Iya, disangka. saya nggak pernah sangka dan saya tuh pikirnya kayak gini. Teman-teman saya ada yang ngekosnya itu suami istri bayar kosnya itu setahun 5 juta dan itu ternyata uang belanja buku saya, dan itu apa ya, sebagai seorang ini kita harus apa ya, lebih banyak bersyukur lagi. Ternyata teman-teman yang 5 juta itu bagi teman-teman adalah nyewa rumah, ternyata bagi saya adalah belanja buku, dan itu apa ya, sebuah kesyukuran gitu. Tapi saya selalu saya selalu yakin dan percaya seperti ini, ketika kita ada harapan, kita ada keinginan, selalu ada jalannya. Betul bang. Nah, serius, selalu ada jalannya. Saya tidak pernah awal-awal tidak pernah percaya bahwasanya belanja buku saya sampai 5 juta, karena itu adalah sesuatu yang sesuatu Kayaknya berlebih gitu ya, ya buat kita, tapi gitu. Tapi ternyata selalu ada jalannya. Nah, jadi teman-teman memiliki hope, harapan, memiliki belief di dalam dirinya bahwa segala sesuatu harapan kita pasti ada jalan keluar. Jadi kayak gitu, sama dengan menulis. Nah, memiliki keyakinan, kepercayaan bahwasanya ketika kita memiliki harapan untuk menjadi seorang penulis, pasti selalu ada jalannya. Jadi, seperti itu kayak ini. mantap sekali. Suaranya kayaknya berbobot sekali ya kita ya. Iya. Dapat ini lah motivasi tambahan. Dikunci. Dikunci. Kemudian berkarya dan berkarya lagi. Untuk apa ya? Untuk orang kaya tadi satu buku bisa menembus ribuan pecahan. Satu buku Aceh. satu aja, satu buku. Nah, Itu yang ditakutkan orang kan Iya. kalau tulis itu iya karena benar. bisa mempengaruhi ribuan. Nah, gitu teman-teman, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Selebihnya nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi dengan proses kita. Ya, challenge benar. Di challenge 2021. Oke, OTW. Tapi selesaikan dulu baik kita itu. Iya, Mbak bener puisi 5. Adik sudah. Aku sudah. Dari kemarin. Aku sudah, Sudah tapi belum enggak sampai benar kita. Bilang lagi. Ya, Oke, Mbak. nanti kita belajar banyak lagi dari masternya, ya kan. Heril mulai difikirkan. Iya, benar. Iya kan ada pembicara kemarin. Iya. Wih, pembicara kemarin hebat ini bang. Menangis kita bang. Nah, Pas detik terakhir Apalagi kalau menangis ceritanya kita. Ali dan Fatima itu. Astagfirullah. Ih, kok nggak ada yang pas nangis kami, itulah kau. Nah, itu Oh, ya. kau. Aku suka pas Ali dan Fatima aja. Itu kayak Oke. kayak di novel kemarin ku buat. Yalah kayak novel mula. Ala cinta dalam diamnya. Oke, nanti kita berlanjut lagi dari perjalanan penulisan kita bersama Mbak Tami. Untuk sebenarnya mungkin sekian, dan banyak sekali hal yang mendorong kita untuk terus berkarya. Banyak tips-tips tadi yang diberikan ya, dari tips formula produktif diri, tips bagaimana tentang waktu tadi, manajemen waktu, 1001 kesalahan pemula. Terus bagaimana jika kita mengalami kebutuhan, terus mengalami tidak lagi konsisten pada tulisan kita, banyak. Tapi mudah-mudahan sore ini adalah pasti ada apa yang akan motivasi nanti ini kita buat satu karya lagi, nggak satu, banyak. Nah, Siap. oke, kita akan ketemu lagi di 2021. Tahun depan ya masih lama ya. Ya, bulan depan. Dari Oke, kita tutup Ya, online. pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Nabi sudah singgah di TBM Lisan dan Kamu Literasi. Terima kasih teman-teman semua yang bisa menyempatkan hadir pada sesi diskusi dengan kita pada sore ini yang menghasilkan hal yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada buku untuk TBM. Wah, Untuk TBM kan untuk saya bang. Boleh dipinjam? Jadi Boleh teman-teman dipinjam. yang Oh, iya, iya, iya. diskusi kita nantikan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum.